Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Walaupun Bapak Ibu Saudara sekarang berada di rumah, mari kita bersama-sama pada kesempatan ini untuk kita dalam suasana tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca pengakuan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa, pencipta langit dan bumi beserta isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Anak Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya bahwa kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya
bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian juga perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan anggota tubuh Kristus. Aku percaya baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu Tuhan di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan pujian lebih dari itu.
dan boleh memberkati setiap jemaat yang mendengarkan pujian ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman Tuhan sebentar kita dengar boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema bagi kami, terlebih boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali walaupun tidak di dalam rumah Tuhan, tetapi melalui video ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu iman yang mengalahkan krisis dan tekanan. Kita akan membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 38. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara-saudara, hari ini banyak orang stres, hatinya galau, dipenuhi rasa khawatir dan takut, tidak tahu harus berbuat apa. Terlebih untuk saat-saat seperti ini, adanya virus corona. Ada banyak berita-berita tentang virus corona, dan hal ini justru membuat semakin besar rasa ketakutan. Bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah mengalami hal yang sama? Mari kita kembali pada Alkitab. Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi berkata, orangku yang benar akan hidup karena iman. Siapa yang dimaksud dengan orangku yang benar? Orangku yang benar adalah orang yang dibenarkan karena percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dikatakan orangku yang benar akan hidup karena iman. Berarti tanpa memiliki iman, kita orang-orang yang percaya Tuhan Yesus sekalipun tidak bisa hidup. Jadi modal utama yang dibutuhkan bagi anak-anak Tuhan untuk bisa mengalami hidup yang di dalam hidup yang penuh dengan masalah dan persoalan adalah iman kepada Kristus. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar iman kita kepada Kristus? Silakan saudara-saudara merenungkan dan menjawabnya secara pribadi. Saudara, saya mau tanya, menurut saudara-saudara, kapankah seorang sopir dapat membuktikan keahliannya dalam mengemudi atau dalam menyetir? Bukan pada saat ia sedang berada di jalan tol atau di jalan yang lurus, mulus, tetapi pada saat ia sedang berada di jalan yang sempit, jalan yang penuh dengan lubang-lubang dan berliku-liku, di jalan yang tanjakan. Di situ baru akan terlihat kemampuannya, mahir atau tidaknya dalam mengemudi mobil. Demikian pula dengan hidup anak-anak Tuhan. Seseorang akan terlihat imannya bukan pada saat ia berada di jalan tol, jalan yang penuh dengan berkat, pekerjaan lancar, semua sehat-sehat, rumah tangga baik-baik saja. Tapi iman seseorang akan terlihat saat hidupnya diperhadapkan dengan kesulitan, diperhadapkan dengan penderitaan, masalah, sedang di dalam keadaan krisis ekonomi dan sebagainya. Saudara-saudara, orang yang berada di jalan tol saja kalau tidak berhati-hati bisa terjadi kecelakaan. Kita akan melihat pengalaman bangsa Israel pada waktu itu. Saudara bisa membacanya di dalam Keluaran 14 ayat 9 sampai 14. Bangsa Israel pada waktu itu mengalami berbagai krisis yang luar biasa, yang menakutkan. Bisa membaca di dalam ayat yang ke-11 sampai 12. Di dalam kitab Keluaran itu dikatakan demikian.
Dan mereka berkata pada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kamu perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Bangsa Israel sudah tidak percaya lagi kepada Musa sebagai pemimpin. Mereka merasa Musa membawa mereka keluar dari Mesir atas nama Tuhan dan berjanji untuk membawa ke negeri perjanjian, yaitu Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Ternyata di sini keadaannya berbeda. Mereka terancam mati. Mereka mengalami kesulitan. Sebab itu mereka tidak mempercayai Musa. Bangsa Israel terjadi yang pertama krisis kepemimpinan. Yang kedua, pada waktu itu krisis keselamatan. Mereka terjebak pada waktu Musa membawa mereka melalui di Laut Tebrau. Bangsa Mesir mengejar dia. Jadi yang di depan adalah Laut Tebrau, yang ada di belakang adalah bangsa Mesir. Tidak mungkin mereka akan menyeberangi Laut Tebrau yang ada di depannya. Mereka membawa anak, istri, dan binatang-binatang mereka. Jadi artinya maju mereka mati, mundur pun mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, mereka krisis iman. Dengan menolak Musa, itu berarti mereka juga menolak Allah. Sebab yang mengutus Musa adalah Allah. Karena kesulitan, mereka kehilangan imannya kepada Allah. Dengan terjadinya serangkaian krisis itu menjadikan bangsa Israel terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang tidak beriman. Yang kedua yaitu Musa yang masih tetap mempunyai iman kepada Allah yang sudah mengutusnya. Kelompok orang yang tidak beriman, dia langsung berpikir negatif, yaitu kematian. Yang ada di depannya kematian. Ini terbukti dari ketakutan mereka sangat besar dan tindakan mereka yang menyalahkan Musa. Tetapi di tengah-tengah sikon yang seperti itu, yang menolak dan menentang Musa. Yang kedua, Musa masih tetap mempunyai iman kepada Allah yang sudah mengutusnya. Iman Musa mengubah sebuah kepanikan, sebuah krisis yang hebat menjadi sebuah kemenangan. Mujizat terjadi. Laut Tebrau menyatu kembali setelah bangsa Israel keluar dari laut itu. Itu sungguh mujizat. Dan itu akhir dari krisis ini. Mereka lepas dari ancaman dari bangsa Mesir dengan cara yang ajaib. Ini semua terjadi karena tangan Tuhan yang teracung untuk memimpin mereka karena iman Musa. Iman yang dimiliki Musa inilah yang patut kita pelajari dalam hidup kita. Iman yang dimiliki Musa mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama, Allah turut bekerja dalam segala hal yang sedang dihadapi oleh umatnya. Mengapa bangsa Israel berputar-putar di padang pasir, padang gurun selama 40 tahun? Kok tidak langsung dibawa ke Kanaan? Karena Allah yang mengaturnya. Karena Allah tahu mereka belum siap untuk masuk ke Kanaan. Mengapa bangsa Israel diizinkan terjebak di depan Laut Tebrau, di belakang bangsa Mesir? Karena Allah yang mengaturnya. Lalu pertanyaannya, apakah Allah senang? Allah senang melihat umatnya atau anak-anaknya menderita? Tentu saja tidak.
Allah sengaja menciptakan krisis agar umatnya menjadi terlatih, tangguh, dan kuat menghadapi kehidupan ini. Musa yakin bahwa Allah tidak pernah melakukan kesalahan dalam merancang dan menjalankan maksudnya atas kehidupan kita. Di dalam segala perkara, baik suka maupun duka, terdapat rencana Allah yang indah untuk melatih kita menjadi orang percaya yang tangguh. Allah pasti membuka jalan untuk krisis yang sedang dihadapinya. Meskipun ada kalanya jalan yang Tuhan berikan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, namun jalan Tuhan yang Tuhan berikan itu pasti yang terbaik. Jawaban Musa kepada bangsa Israel yang sedang panik dan putus asa itu, Musa memberikan penghiburan dan berkata, "Berdirilah tetap, lihatlah keselamatan yang datang dari Tuhan." Kemudian Musa berkata, "Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Dan benar-benar hal ini terjadi. Ia pasti membukakan jalan yang terbaik bagi kita yang setia menanti kedatangannya. Di dalam Yesus sebagai penutup, Yesaya 41 ayat 10 dan 13 mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau." Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, memberikan penghiburan dan kekuatan kita. Jika ada di antara kita saat ini di dalam kekhawatiran dan ketakutan karena berbagai hal, mari kita serahkan kekhawatiran kita kepada Bapa. Bapa adalah Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Hidup kita ada di dalam tangannya. Otoritas itu ada di dalam tangan Tuhan untuk menentukan hidup seseorang. Biarlah kita melakukan bagian kita dan nanti Bapa yang di dalam surga akan melakukan bagiannya. Ya, kiranya Tuhan yang memberkati kita sekalian dan mari kita berdoa bersama. Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang harus hamba-Mu sampaikan. Kiranya Allah Roh Kudus yang menolong menerjemahkan lebih jauh, angkat segala kekhawatiran, ketakutan yang mencekam hidup kami, bahwa kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, kesehatan kami, ekonomi kami ke dalam tangan Tuhan. Rumah tangga kami, biarlah Tuhan yang menolong. Tuhan berkati kami, teguhkan iman kami untuk kami tetap ada di dalam jalan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.